Jumpa lagi di channel ulasan film-film terbaru dan recommended untuk teman-teman semua. Semoga ulasan kali ini dapat memberikan rekomendasi film yang layak ditonton dan memberikan kepuasan bagi kalian semua. Film thriller asal Korea Selatan ini berhasil memikat banyak penonton berkat unsur horor psikologi yang ditawarkan dalam film tersebut. Diperankan oleh para aktor ternama Ji Chang-wook dan Jo Wo-jin serta aktris remaja Lee Jae-in, film ini memberikan kesan yang begitu nyata hingga para penonton ikut hanyut dalam ketegangan tersebut. Selama menonton film yang bertempo cepat ini, kamu akan merasakan tekanan yang tiada habisnya, seolah-olah kerah bajumu terus-menerus ditarik hingga susah bernapas. Bahkan, begitu apiknya permainan psikologi di dalamnya, kamu pun akan ikut merasa seolah kematian sedang mendekatimu. Selain menampilkan situasi hidup dan mati yang begitu mencekam, film ini juga memberikan subplot berupa hubungan ayah dan anak remaja yang sedang dalam masa rebellious. Di sini, aktris Lee Jae-in dituntut untuk fokus membangun perkembangan karakter Hye-in yang diperankannya. Apalagi, ia harus membuat karakter Hye-in, si gadis keras kepala yang sedang suka membangkang ini melunak setelah dihadapkan dengan situasi mencekam yang mengharuskannya untuk terus membersamai ayahnya dan mengatasi konflik tersebut. Meskipun sulit, Lee Jae-in berhasil membuat karakter Hye-in tersebut menjadi lebih dinamis. Film yang berhasil menempati puncak box office Korea Selatan ini dimulai sejak Sung Gyu, Jo Wo-jin, dan kedua anaknya masuk ke dalam mobil. Meskipun Sung Gyu dan putrinya Hye-in menyadari ada yang aneh dengan mobil tersebut, ia mengabaikan keadaan tersebut karena sedang terburu-buru mengantarkan anaknya ikut ujian dan mengikuti sebuah rapat penting. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara dering panggilan dari ponsel asing yang entah bagaimana bisa ada di dalam mobilnya. Menyembunyikan nomor teleponnya, si penelpon pun memberitahu Sung Gyu bahwa ia telah memasang bom tepat di bawah tempat duduknya. Tak percaya, Sung Gyu mengabaikan telepon tersebut. Tepat saat Sung Gyu menghentikan mobilnya di sebuah pom bensin, pria misterius tersebut kembali menelponnya. Dan kali ini, Sung Gyu percaya karena memang merasakan adanya keanehan di dalam mobilnya. Apalagi, ia dapat merasakan adanya bom tepat di bawah kursi pengemudi. Memikirkan keselamatan anak-anaknya yang berada di dalam mobil, Sung Gyu pun menuruti semua perintah yang diberikan oleh orang tersebut. Apalagi, si penelpon bahkan mengatakan jika Sung Gyu mencoba keluar dari mobil, maka mobil tersebut seketika akan meledak. Rupanya, bukan hanya Sung Gyu yang mendapatkan teror tersebut. Salah seorang rekan kerjanya juga mengabarkan bahwa ia mendapatkan ancaman yang sama. Naasnya, tak lama setelah Sung Gyu mendatangi temannya tersebut, mobil tersebut meledak karena istri temannya bersikeras keluar dari mobil. Ketegangan semakin menjadi-jadi saat putra Sung Gyu terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ia pun juga harus menghindar dari pengejaran polisi yang berpatroli di jalan. Aksi kejar-kejaran tersebut sampai membuat otoritas keamanan Korea turun tangan. Penasaran dengan kelanjutan sinopsis Hard Hit ini? Mungkinkah Sung Gyu dan anak-anaknya selamat dari bom misterius tersebut? Saksikan ulasan cerita film berikut ini. Diceritakan pada suatu pagi Sung Gyu akan berangkat kerja dengan mengajak anak-anaknya Hye-in dan putranya Min Jun. Meskipun Sung Gyu dan putrinya Hye-in menyadari ada yang aneh dengan mobil tersebut, ia mengabaikan keadaan tersebut karena sedang terburu-buru mengantarkan anaknya ikut ujian dan mengikuti sebuah rapat penting. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara dering panggilan dari ponsel asing yang entah bagaimana bisa ada di dalam mobilnya. Menyembunyikan nomor teleponnya, si penelpon pun memberitahu Sung Gyu bahwa ia telah memasang bom tepat di bawah tempat duduknya. Tak percaya, Sung Gyu mengabaikan telepon tersebut. Tepat saat Sung Gyu menghentikan mobilnya di sebuah pom bensin, pria misterius tersebut kembali menelponnya. Dan kali ini, Sung Gyu percaya karena memang merasakan adanya keanehan di dalam mobilnya. Apalagi, ia dapat merasakan adanya bom tepat di bawah kursi pengemudi. Memikirkan keselamatan anak-anaknya yang berada di dalam mobil, Sung Gyu pun menuruti semua perintah yang diberikan oleh orang tersebut.
Apalagi, si penelpon bahkan mengatakan jika Sung Gyu mencoba keluar dari mobil, maka mobil tersebut seketika akan meledak. Rupanya, bukan hanya Sung Gyu yang mendapatkan teror tersebut. Salah seorang rekan kerjanya juga mengabarkan bahwa ia mendapatkan ancaman yang sama. Naasnya, tak lama setelah Sung Gyu mendatangi temannya tersebut, mobil tersebut meledak karena istri temannya bersikeras keluar dari mobil. Ketegangan semakin menjadi-jadi saat putra Sung Gyu terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ia pun juga harus menghindar dari pengejaran polisi yang berpatroli di jalan. Aksi kejar-kejaran tersebut sampai membuat otoritas keamanan Korea turun tangan. 예. 좋은 하루 되세요. 연수야, 그냥 가라고. CCTV 확인해봐. Di dalam mobil Sung Gyu selalu diberikan perintah oleh penelepon misterius untuk menyiapkan uang dalam jumlah yang besar. Dengan kondisi terdesak serta memikirkan keselamatan anak-anaknya, Sung Gyu dengan berbekal ponsel mencoba menghubungi atasan serta rekan-rekannya, sekiranya dapat membantu sejumlah uang yang diminta oleh penelpon misterius tersebut. Pada saat kondisi kritis, Sung Gyu juga berusaha untuk meminta bantuan sekaligus mengabarkan kondisi dirinya beserta anak-anak kepada istrinya, hanya dikarenakan sang istri panik, sambil berupaya mendapatkan sejumlah uang untuk tebusan suami dan anak-anaknya. Ia mencoba menghubungi polisi untuk membantunya, hanya keadaan ini diketahui oleh penelpon misterius. Yang terjadi berikutnya benar dibuktikanlah ancamannya, yaitu meledakkan bom tepat di samping istri Sung Gyu. Untung kejadian ini tidak sampai melukai sang istri. Di sini Sung Gyu sadar dan semakin panik bahwa ancaman tersebut tidak main-main. 여보, 너무 미안해. 내가 어떻게든 문자로 계좌 보낼 테니까 거기로 보내줘. 이상규 씨! Di akhir cerita terungkaplah jati diri penelpon misterius tersebut. Dia adalah seorang suami yang berusaha balas dendam atas kejadian yang menimpa keluarganya. Dia menginvestasikan uang ke bank di mana Sung Gyu bekerja dan uangnya habis tidak tersisa sehingga mengakibatkan istri dan anak yang masih dalam kandungan melakukan bunuh diri. Di sini Sung Gyu tergerak untuk berbalik memihak sang penelpon misterius yang telah meneror dirinya. 마이너스라니 그게 무슨 소리입니까? 환율이 상한선을 넘어서요. 땅이 안전하다고 했단 말이에요. 내가 살아보니까 뭐예요, 출발하라고. Sung Gyu akhirnya mengungkap semua skandal investasi yang dilakukan oleh pihak bank.
Demikian alur cerita film hard hit kali ini, semoga berkenan di hati teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share terus dukung channel ini. Terima kasih. Ciao.